Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel An-Nisa Rosyad 294. Semoga membawa manfaat dan barokah bagi diri kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah haid dan nifas serta istihadah secara global. Sebab kalau secara terperinci nanti bisa kita ikuti pada video yang lainnya, yaitu tentang masalah kifayatun nisa yang sempat sudah kita lakukan pembahasan satu kali. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Para pemirsa rahimakumullah, kita akan membahas tentang masalah haid, nifas serta istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-haidu wan nifasu ay hadhihi al-haidu wan nifasu. Adapun ini ialah pembahasan tentang haid wan nifasu dan nifas. Dima'ul mar'ati salah satun. Adapun beberapa darahnya seorang wanita, salah satun itu ada 3 macam. Al-awwalu damul haidi, yaitu darah haid. As-sani damun nifasi, yang kedua damun nifasi, yaitu darah nifas. Dan as-salisu, yang ketiga damul istihadati, yaitu darah istihadah. Seorang wanita akan mengalami atau mengeluarkan darah pada umumnya dengan 3 macam darah, yaitu darah haid, darah nifas, dan yang berikutnya darah istihadah. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu daripada darah-darah tersebut, dan kita mulai tentang masalah darah haid. Damul haidi. Adapun darah haid, huwa ia darah haid, ad-damu itu darah, alladzi yakhruju yang keluar apa alladzi min rahimil mar'ati dari rahimnya seorang wanita, ba'datis isinina di dalam setelah umur 9 tahun, ala sabilis sihhati atas jalan keadaan sehat, wal adati dan sesuai dengan kebiasaan. Jadi darah haid apa? Darah haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari dengan menggunakan ukuran tahun komariah dalam keadaan kondisi yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan. Maka akan kita kategorikan sebagai darah haid ketika sudah memenuhi syarat-syarat darah haid. Damun nifasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah darah nifas. Damun nifasi, adapun darah nifas, huwa iya damun nifas. Itu adamu itu darah alladzi yakhruju, yang keluar apa alladzi min rahimil mar'ati dari rahim seorang wanita, aqibal wiladati di dalam setelah melahirkan. Sedangkan darah nifas yaitu darah dari seorang wanita yang keluar dari rahimnya wanita setelah dirinya melahirkan. Damul istihadati, ai hadza damul istihadah. Damul istihadati, adapun darah istihadah, huwa ia damul istihadah, adamu itu darah, alladzi yakhruju yang keluar apa alladzi min rahimil mar'ati dari rahimnya seorang wanita, bisa babi marodin dengan sebab adanya penyakit. Yang terakhir yaitu darah istihadah. Darah istihadah itu yang bagaimana? Yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang disebabkan karena dirinya sakit. Zamanul haidi. Adapun ini membahas tentang masalah waktunya haid. Aqallu zamanil haidi yaumun walailatun. Adapun minimal waktunya haid yaumun walailatun, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa aksaruhu, dan adapun maksimalnya zamanul haidi
khamsata asyara yauman, itu 15 hari, bilayaliha beserta malam-malamnya khamsata asyar, wama dan adapun perkara zada yang melebihi apa ma, fahuwa maka adapun ma istihadhatun, itu darah istihadhah. Masa-masa haid, waktu haid minimalnya adalah sehari semalam atau 24 jam. Ini bisa infisol atau ittisol. Kalau ittisol berarti selama 24 jam dirinya harus mengeluarkan darah. Ini jarang terjadi. Kalau infisol, yaitu asalkan darah tersebut ketika kita kumpulkan mulai dari keluarnya darah sampai darah yang terakhir sudah mencapai 24 jam, maka sudah terkategorikan sebagai aqallul haidi atau minimalnya haid. Kemudian maksimalnya haid yaitu 15 hari 15 malam. Dan ketika sudah melebihi 15 hari 15 malam, maka dimungkinkan sekali di situ atau dipastikan ketika sudah lewat, maka dipastikan dari jumlah hari-hari tersebut ada yang namanya darah istihadhah. Cuma untuk menentukan manakah darah haid dan manakah itu darah istihadhah bukan sesimpel orang yang sekarang dipahami. Ya, ini contoh, ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 25 hari. Maka kadang-kadang dipukul simpel saja, yang 15 hari yang pertama haid, kemudian 10 hari sisanya ini adalah darah istihadhah. Untuk menentukan bukan sesimpel ini. Insya Allah nanti akan uraian itu akan kita bahas lebih terperinci kembali di dalam pembahasan khusus, yaitu di dalam kitab Kifayatun Nisa, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video yang berikutnya. Zamanul hamli. Berikutnya para pemirsa, yaitu kita akan membahas tentang masanya kandungan. Zamanul hamli ay hadza zamanul hamli, adapun ini adalah masanya kandungan. Aqallu zamanil hamli sittatu asyhurin. Adapun minimal masanya kandungan sittatu asyhurin itu 6 hari. 6 bulan, masyaallah. Afwan. 6 bulan. Wa ghalibuhu dan adapun umumnya zamanul hamli tis'atu asyhurin itu 9 bulan. Jadi masa hamil minimal itu adalah 6 bulan. Maka ketika ada orang melahirkan, dihitung dari pertama kali hari pernikahan, kemudian sebelum nyampe 6 bulan kok melahirkan, maka berarti di situ yang jelas anak atau janin tersebut adalah janin dari hasil sebuah perzinahan yang intisabnya nanti bisa kita bahas lebih luas dalam pertemuan yang lainnya. Maka intisab daripada anak tersebut bukan kepada ayah, akan tetapi intisabnya akan kepada ibunya. Kemudian yang umum atau yang kaprah, yaitu masa daripada kandungan itu adalah 9 bulan. Zamanun nifasi. Berikutnya kita akan membahas tentang masa daripada nifas. Zamanun nifasi, adapun zamannya nifas atau waktunya nifas. Aqallu zamanin nifasi, adapun paling sedikit waktunya nifas lahdhatun itu 1 tetesan. Wa ghalibuhu dan adapun umumnya zamanun nifas arba'una yauman itu 40 yauman apanya hari, bilayaliha beserta malam-malamnya arba'una yauman. Wa aksaruhu dan adapun maksimalnya zamanun nifas situna yauman itu 60 hari. Wama dan adapun perkara zada yang melebihi apa ma, melebihi kepada 60 hari, bahwa maka adapun ma istihadhatun itu istihadhah. Minimal masanya nifas yaitu 1 tetesan, sedangkan yang kaprah atau yang umum yaitu 40 hari 40 malam dan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Sedangkan ketika ada seorang wanita mempunyai darah nifas lebih daripada 60 hari 60 malam, maka selebihnya akan terkategorikan sebagai darah istihadhah atau kita kenal dengan mustahadhah fin nifas.
Para pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang diharamkan bagi atau larangan bagi orang yang sedang mempunyai hadas-hadas kecil. Ma yahrumu 'alal muhdisi hadasan asghara. Ai hadza, adapun ini ma itu perkara yahrumu yang haram apa ma. 'Alal muhdisi atas orang yang hadas-hadasan dengan hadas asghara yang kecil. Satu as-sholatu, al-awwalu as-sholatu, adapun yang pertama as-sholatu itu sholat. As-sani, adapun yang kedua at-tawafu itu tawaf. As-salisu, adapun yang ketiga mashul mushafi, yaitu menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang mempunyai hadas kecil, yaitu ada ada 3 hal. Yang pertama yaitu sholat. Jadi ketika ada orang dalam kondisi hadas kok melakukan sholat, maka haram baginya, berarti dirinya tidak dapat pahala tapi justru berdosa. Yang kedua yaitu tawaf. Haram bagi orang yang hadas untuk melakukan tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil yaitu menyentuh serta membawa mushaf atau mafihi ayatul Quran, sesuatu yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran, baik memang potongan daripada Al-Quran secara utuh atau bagian daripada Al-Quran atau kertas yang kita tulisi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ma yahrumu 'alal junubi, berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan atas orang yang mempunyai hadas junub. Ma, adapun perkara yahrumu yang haram apa ma, 'alal junubi atas orang yang junub, as-sholatu itu sholat, wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Quran, wal muksu fil masjidi dan diam fil masjidi di dalam masjid. Bagi orang yang mempunyai hadas junub, maka dirinya diharamkan untuk satu mengerjakan sholat. Yang kedua haram baginya untuk melakukan tawaf. Yang ketiga haram baginya untuk menyentuh dan membawa mushaf. Dan yang keempat haram baginya untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir haram baginya untuk diam di dalam masjid. Yang berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid dan juga atau dirinya sedang mengalami nifas. Ma yahrumu 'alal haidi wan nufasai. Ma, adapun perkara yahrumu yang haram apa ma, 'alal haidi atas orang yang haid, wan nufasai dan orang-orang yang nifas. As-sholatu rupanya sholat, wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Quran, wal muksu dan diam fil masjidi di dalam masjid, wasaumu dan berpuasa, wal istimta'u dan bersenang-senang, bima dengan perkara, baina surati yang tetap diantaranya pusar, warrukbati dan lutut. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, yang pertama yaitu sholat, tidak boleh sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga yaitu menyentuh atau membawa Al-Quran. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Yang kelima diam di dalam masjid. Yang keenam berpuasa. Dan yang terakhir yaitu istimta atau bersenang-senang dengan suami dengan apa yang ada di antaranya pusar dan lututnya. Inilah hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid dan nifas. Semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Jangan lupa untuk memberikan subscribe. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.